Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kansa Aurel Fauzia dengan NIM 122220026 dari kelas TIC akan menjelaskan tentang promodel mengenai ETS promodel pada kali ini. Nah, di sini sudah dilakukan simulasi terhadap kedatangan kain dan kedatangan gagang yang pada akhirnya menghasilkan kipas jadi. Nah, langkah pertama yaitu dilakukan location. Nah, location ini ada kedatangan kain, semuanya dimasukin sesuai data yang ada. Kemudian entitas yang digunakan itu ada kain, gagang, produk jadi, kipas baik, dan kipas reject. Kemudian ada pet network, itu dilakukan dari N1 kedatangan ke pengukuran itu berjarak 12 feet, kemudian pengukuran ke pemotongan 15 feet, dan seterusnya. Kemudian research. Research yang digunakan itu ada operator transfer, kemudian ada operator QC, dan operator perakitan yang berjumlah, kalau operator transfer itu ada berjumlah dua. Selanjutnya, eh, pada specs ini dari operator transfer itu dari Pet Network dan N8 yaitu tempat beristirahat. Kemudian kalau operator QC ini tidak ada specs karena hanya diam saja di tempat, dan operator perakitan juga begitu. Selanjutnya itu processing. Processing ini dilakukan ketika apa yang diproses kemudian outputnya apa. Seperti saya jelaskan pada input ini, kain, yaitu locationnya di kedatangan kain, outputnya itu berupa kain, dan destinasinya itu ke pengukuran. Selanjutnya, yang kedua ini ada kain, lokasinya itu di pengukuran, terus waktunya itu N2,0,02 menit. Kemudian outputnya itu berupa pemotongan dan seterusnya sampai kepada kipas baik. Yang dihasilkan kipas baik itu destinasinya exit, dan kipas reject yang dihasilkan itu exit. Selanjutnya ada arrival. Arrival ini yaitu kedatangan bahan baku. Bisa dikatakan seperti itu bahwa kedatangannya itu ada berupa kain dan gagang. Nah, kedatangan kain itu sebesar 10, occurrences-nya itu kayak jumlah waktu antar kedatangan dan frekuensinya itu 3. Kemudian kedatangan ke gagang itu 40, kemudian occurrence-nya kejadiannya itu ada 5 dan frekuensinya itu ada 15. Selanjutnya itu attributes itu dilakukan atipe kipas. Nah, di sini ada beda terhadap eh, ATTR1 yaitu integer. Kemudian variabel itu tidak ada lagi. Selanjutnya itu kita coba jalankan simulasinya. Itu dilakukan dengan simulation dan run. Nah, di sini terlihat bahwa eh, terlihat bahwa replikasinya itu sebesar 30, dapat dilihat di sini. Kita cepatin saja. Dan seterusnya. Kemudian no. Kemudian jika simulasinya tadi udah selesai, maka didapatkan report. Nah, jadi di simulasi kali ini itu dilakukan dengan validasi data terlebih dahulu dengan replikasinya sebanyak 30, dan total yang diamati itu adalah total exit kipas dan total exit kipas reject. Kemudian data historis produksinya itu didapatkan dari soal di mana produknya itu sebanyak 30 historisnya. Kemudian validasi datanya itu diteliti yang berfokus kepada total kipas baik di mana itu yang akan diperjualbelikan. Nah, di sini kita bandingkan dari produk dan total exit kipas baik. Didapatkan kemudian dari pengumpulan datanya itu kita lakukan pengolahan data. Yang pertama itu ada uji normalitas pada produk historis. Itu didapatkan kesimpulan bahwa hasil uji normalitas Shapiro-Wilk
menunjukkan bahwa nilai statistik uji adalah 0,8879 dengan p-value 0,1107. Nah, karena p-value lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima, yang berarti data jumlah produksi harian dapat dianggap berdistribusi normal. Nah, jadi kita bandingkan dengan produk historis dulu. Kemudian, uji normalitas pada total exit kipas, di mana ini datanya, itu didapatkan kesimpulan bahwa eh, hasil uji normalitas Shapiro-Wilk pada data total exit kipas baik menunjukkan nilai statistik uji sebesar 0,9717 dengan p-value 0,9274, di mana didapatkan bahwa H0 diterima yang berarti data ini berdistribusi normal. Nah, kemudian dilakukan uji T dengan two sample assuming equal variance. Didapatkan bahwa kesimpulan hasil uji T dua sampel dengan asumsi variansi yang sama menunjukkan nilai T statistik sebesar minus 0,762 dengan p-value sebesar 0,0055. Nah, di sini hipotesis 0 ditolak dan H1 diterima dikarenakan p-value lebih kecil dari 0,05, maka terdapat perbedaan yang signifikan antara jumlah produksi harian dan total exit kipas. Kemudian dilakukan skenario. Nah, di sini skenarionya menggunakan Bonferroni method yang berjumlah replication-nya sebanyak 10. Nah, di sini ada 3 kali skenario di mana yang satu ini adalah skenario nyata, yang kedua ini skenario 1, yang ketiga ini skenario 2, dan yang keempat ini skenario 3. Nah, skenario yang dilakukannya itu, pada skenario 2 ini menambahkan total kapasitas perakitan seiring dengan menambahkan eh, operatornya. Jadi, kita tidak bisa menambahkan kapasitasnya saja, namun tidak menambahkan operatornya. Jadi, di sini saya menambahkan kapasitas dan operator agar didapatkan keseimbangan. Kemudian, pada skenario nyatanya itu kapasitasnya operatornya itu 1 dan kapasitasnya 1. Dan skenario 2 ini saya menambahkan operatornya 2 dan kapasitasnya 2. Selanjutnya didapatkan bahwa eh, hasil simulasinya itu ada 102, 104, dan seterusnya. Selanjutnya itu eh, apa skenario 3. Skenario 3 ini dilakukan pengurangan distance per network. Nah, ini dilakukan pada eh, skenario nyata yaitu dari 12 ke skenario 3 yaitu ke 8. Dilakukan keseluruhan distance path network-nya, yaitu dengan pengecilan atau perpendekan dari jarak tersebut. Maka didapatkan bahwa skenario 3 ini yaitu menghasilkan 86, 83, 82, 81, dan seterusnya. Kemudian pada skenario 4 itu di mana menambahkan frekuensi kedatangan bahan baku. Nah, awalnya itu kedatangan kainnya itu 10, kemudian di skenario 4 ini kedatangan kainnya berjumlah 40. Occurrences-nya itu kejadian itu 10, kemudian ditambahkan menjadi 15, dan untuk kain dan gagang itu ditambahkan. Kemudian frekuensinya itu dari 3 ke 8 dan 9. Begitu juga dengan kain dan gagang. Maka didapatkan bahwa skenario 4-nya itu 85, 86, 82, dan seterusnya. Kemudian kita mencari observed difference, di mana itu dikurangin di skenario nyata, dikurangin dengan masing-masing skenario yang ada. Maka misalnya skenario nyatanya itu 83 dikurangin dengan skenario 2, 83 dikurangin 86, dan seterusnya. Selanjutnya itu didapatkan hasil sampel mean itu adalah rata-rata, kemudian sampel standar deviasi, kemudian variansi, dan standar error didapatkan segini. Kemudian dilakukan perbandingan di mana batas atas dan batas bawahnya itu didapatkan totalnya segini. Maka kesimpulan dari sistem 1 dengan sistem 2 yang dilakukan perbandingan itu interval bernilai negatif, di mana sistem nyata lebih baik dari skenario 2, dan interval bernilai negatif pada sistem 1 dan sistem 3, di mana sistem nyata lebih baik dari skenario 3. Kemudian perbandingan antara sistem 1 dengan sistem 4 tidak ada perbedaan yang signifikan dikarenakan nilainya itu negatif dan positif.
Sekian penjelasan dari saya, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.